Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sangat bersyukur sekali saya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan sejahtera sukacita untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan singkat pada renungan Light of God pada minggu ini. Dan tema yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara berjudul Membawa Pulang Berkas-berkasnya. Mari kita buka kitab kita dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6. Saudara menyimak saya bacakan Mazmur 126 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Seringkali ketika kita mendengar ayat ini, kita hanya fokus untuk pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, ini hanyalah sebuah akibat ketika saudara sudah menabur benih. Dan yang perlu saudara perhatikan adalah berkas-berkas di sini tidak selalu berbicara tentang uang. Sangat mengerikan ketika kita berbicara tentang ketika kita menabur benih, uang pasti datang kepada kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kata dari berkas-berkas dari bahasa Ibrani-nya itu memakai kata zehrah yang berarti sebuah pembaharuan dan sebuah kebangunan. Bisa berarti sebagai pembaharuan akal budi, pembaharuan pola pikir, bisa juga pembaharuan dalam rumah tanggamu yang dulunya kita merindukan sebuah keturunan, Tuhan kasih keturunan. Bisa juga pembaharuan dalam bisnis kita di mana Tuhan memberkatinya, bisa dalam hal apapun. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak bisa memilih pembaharuan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan juga berbicara tentang kebangunan. Dan di sini kebangunan rohani, di mana manusia roh Bapak Ibu Saudara itu semakin berapi-api, semakin bergairah untuk mencintai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah sebuah akibat dari saudara menabur benih. Artinya begini, kalau saudara ingin hidupmu mengalami pembaharuan, hidupmu mengalami kebangunan dalam segala aspek kehidupanmu yang kita tidak bisa pilih, artinya yang harus kita fokuskan adalah menabur benih. Artinya kita sebagai orang percaya harus fokus dengan menabur benih. Artinya begini, untuk menabur benih ada dua hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama adalah benih. Kalau saudara tidak mempunyai benih, saudara tidak bisa menabur. Kalau saudara tidak bisa menabur, saudara tidak bisa menuai. Dan yang kedua yang saudara butuhkan adalah tanah. Dan benih ini berbicara mengenai firman Tuhan, yang dimana saudara dengar itu harus saudara renungkan dan harus saudara pikirkan dalam lubuk hatimu, sehingga apa? Kamu bertekad untuk melakukannya. Dan tanah berbicara mengenai hati Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara buka dalam Markus 4, ada 4 jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak duri, ada yang baik. Yang di pinggir jalan ini berbicara tentang firman yang saudara dengar, iblis langsung mengambilnya. Yang semak duri ini berbicara tentang kekhawatiran tentang keindahan dunia. Itu sama seperti yang berbatu-batu. Tetapi yang harus saudara pastikan adalah hatimu seperti tanah yang subur. Agar apa? Agar setiap benih firman Tuhan yang saudara dengar itu tidak terhimpit oleh kekhawatiran, tidak tergantikan oleh keindahan dunia ini. Iblis pun tidak dapat mengambilnya, sehingga apa? Firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidupmu, sehingga apa? Berkas-berkas yang tadi, pembaharuan dan kebangunan yang tadi itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar bagaimana kita jangan fokuskan dulu berkas-berkasnya, jangan fokuskan dulu pembaharuan yang akan Tuhan lakukan, kebangunan apa yang akan terjadi. Tetapi yang harus kita fokuskan adalah terus berusaha mempunyai benih sebanyak-banyaknya dan menabur sebanyak-banyaknya di hati Bapak Ibu Saudara yang baik, sehingga benih itu akan berkali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan saudara akan semakin banyak membawa pulang berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.